mendengar adzan subuh Hmm. sampai bangun itu jam 7, jam 9 pagi itu udah bangun. Jadi tidur cuma beberapa jam aja. Itu hampir terjadi 3 minggu Hmm. gitu. Nah, saya cerita keadaan rumah saya dulu ya. Ya. Keadaan rumah saya itu ukuran 14 kali 7 kalau nggak salah. Jadi 14 kali 7 itu 7-nya dibagi dua, satu untuk ruang tamu, satu untuk yang dua untuk kamar. Oke. Nah, untuk dapur, kamar mandi, sama toko itu ada di depan rumah. Ceritanya seperti itu. Nah, itu cekikan itu sampai saya kalau orang Jawa bilang itu apa ya, jengkel lah, seperti jengkel gitu. Tiap malam tuh saya mandi, Mas. Jadi hujan-hujan itu kejadiannya kalau waktu puasa itu sering hujan. Itu jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 12, sampai jam 2 sampai jam 3 itu gerimis, kadang-kadang hujan, kadang-kadang gerimis seperti itu. Nah, waktu itu kan rumah saya kan kecil loh. Oke. Ya tidur di rumah kakek saya. Ya. Jadi sekitar 5 rumah dari tempat saya tinggal kan. Nah, yang 2 kamar itu buat orang tua saya sama adik saya cewek. Jadi saya tidur di ruang tamu. Oke. Nah, di ruang tamu itu ada TV sama kursi, 2 kursi sama 1 kursi panjang. Ditanya seperti itu. Kalau ruang tamu kan pasti kalau kursinya model kerajaan kayak gitu, Mas. Jadi model Jepara kayak itu, teori-teorian. Oke, jadi ada kursi kan panjang, ada kursi pendek gitu ya. Nah, itu kan pasti sudutnya lubang, kosong, nggak diisi apa-apa kan. Nah, itu habis saya mandi, setelah itu saya mulai tidur sampai nggak bisa tidur. Kalau mendengar azan subuh baru bisa tidur. Jadi setiap bangun tuh cuma minum air hangat. Itu pun saya bangun, orang tua saya kelihatan saya udah bangun, orang tua saya ngasih air hangat karena waktu itu zaman tahun 2001 itu belum ada dispenser kan. Waktu zaman segitu. Nah, kejadiannya gini, Mas. Malam Jumat pagi sekitar jam 2 apa jam 3 gitu, saya lupa waktu itu. Saya tidur, hampir mau bisa tidur itu ternyata ada nenek-nenek datangin saya. Nenek-nenek itu datangin saya, dia pas ada di atas kepala saya. Jadi yang sudut bolong itu dia berdiri di situ sambil kayak jongkok kayak gitu. Jadi mukanya tuh hampir hadap-hadapan dengan muka saya. Kayak membungkuk gitu ya, Mas ya? Ah, iya bener, membungkuk. Itu saya masih ingat itu, dia pakai baju merah, rambutnya putih kayak semi keriting gitu. Saya merinding kalau cerita, Mas. Sama rambutnya semi kayak keriting gitu, rambutnya putih. Dia ketawa, giginya hitam-hitam. Gitu. Itu hampir setengah jam, Mas. Jadi saya udah pada bantu agak lama, emang agak lama. Jadi setengah tidur setengah enggak itu ketemu nenek itu. Terus hampir jam 3, ya kan? Hampir jam 3 itu orang-orang udah mulai sahur kan. Meskipun agak gerimis, orang-orang udah mulai sahur, baru saya sadar, saya bangun. Terus adik saya, orang tua saya sahur, saya bangun, saya minum air putih. Saya cuma merokok sambil minum air putih. Setelah mereka sahur, mereka balik tidur lagi. Ya kan? Nah, saya mulai tidur lagi waktu itu. Tidur lagi, nenek-nenek itu datang lagi, Mas. Oke. Itu padahal pagi ya, Mas ya? Ya, hampir subuh. Hampir subuh, itu hampir subuh. Jadi setelah jam 3. Setelah orang-orang sahur kan biasa jam 3 gitu sahur kan. Sampai paling berapa jam, 30 menit kan udah selesai mereka sahur. Itu mereka tidur lagi kan. Nanti aktivitas lagi setelah subuh paling bangun lagi mau subuhan kan gitu. Itu nenek-nenek itu datang lagi, Mas. Dia itu datang lagi dengan kayak yang saat lain pertama kali. Dia itu membungkuk, rambutnya sampai hampir kena dada. Hampir kena dada saya. Cuma mata semuanya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma giginya itu hitam. Mungkin karena karena ketutupan rambut gitu ya. Semacam ketutupan rambut gitu ya. Jadi giginya itu ketawa lagi dianya. Nggak lama itu saya
samar-samar ya. Kayak samar-samar itu waktu itu gerimis kan Mas. Gerimis di depan rumah saya itu vaping. Nah, vaping itu kalau ada orang nyapu pakai sapu lidi pasti bunyi sek gitu, ya kan? Nah, itu perasaan saya itu di luar ada orang nyapu pakai sapu lidi. Itu nenek-nenek dia pakai baju putih. Perasaan saya tapi ya, itu rambutnya digelung kayak orang Jawa gitu, sambil membungkuk juga, sek gitu. Tapi nenek-nenek yang tawa itu masih tetepan. Jadi kayak ada dua perasaan saya itu. Nah, setelah itu ambil dan subuh baru hilang semua dua-duanya ya. Mungkin di sini ada yang paham atau gimana, saya cuma mau tanya karena saya memang jarang cerita sama orang kan kejadian ini. Sampai rumah ini pun sampai sekarang masih nggak tempati, cuma bedanya lagi rumah ini udah tingkat. Jadi bawa orang tua saya sama ruang tamu sama toko, dan depan itu untuk gudang sekarang gitu. Tapi sebelum saya sambungkan ke Mbak Gifta, Mas Yulianto ya, ini sampai sekarang juga masih ada keanehan-keanehan atau semenjak kejadian itu juga ada keanehan-keanehan yang dirasakan nggak? Sebenarnya saya tuh banyak Mas. Saya tuh orangnya cenderung malah mikir, jadi orang itu cenderung malah mikir tentang senang teknologi kalau saya orang. Jadi nggak pernah mikir hal seperti itu. Tapi saya sering banget dilihatin kayak gitu. Dari di gedung Songo itu anak-anak kecil-kecil lari-lari, tak kirain anaknya ibunya yang jual nasi pecel di bawah itu. Di Jawa Timur itu banyak banget sebenarnya. Tapi kalau di rumah sendiri Mas, di lokasi yang diceritakan oleh Mas Yulianto sendiri, ada juga nggak keanehan yang mungkin dirasakan Mas Yulianto atau anggota keluarga yang lain? Nggak ada Mas, sebenarnya nggak ada. Cuma kan gini ceritanya, dari kecil kakek saya itu penjual peti mati Mas sebenarnya. Untuk kaum Tionghoa sampai Jawa. Bapak saya itu drivernya supir, sekarang udah pensiun, ya kan. Tapi bapak saya tuh masih nyimpen untuk sembayangan dari orang Tionghoa sampai orang Jawa. Jadi di kamar sebelah kamar saya ini itu masih ada mori, ada lilin besar, ada apa namanya yang panjang itu apa itu ungsoa macam-macam ada, tapi nggak merasa terganggu, merasa terganggu sih. Karena sudah biasa gitu ya. Dari kecil memang kakek saya udah kayak gitu. Rumah kakek saya kan cuma 5 rumah dari situ. Terus gitu. Kalau misal ketika tadi yang diceritakan oleh Mas Yulianto, ketika si nenek-nenek ini tepat berada di depan muka Mas Yulianto, itu Mas Yulianto bisa bergerak nggak pada waktu itu? Enggak sama sekali. Tapi anehnya setelah itu nenek-nenek itu dua itu nyamperin saya ya, ngeliatin saya, cekikan saya hilang. Gitu loh. Cekikan itu sebelum puasa sampai pertengahan puasa. Jadi saya puasa itu nggak pernah puasa karena kondisi seperti itu. Oke. Lalu halo ya. Lalu ketika si Mas Yulianto ini mendengar suara menyapu ini, itu sempat ditanyakan nggak Mas Yulianto kalau misal tadi pas subuh ibu juga dengar suara orang nyapu apa enggak dan segala macam? Enggak Mas, karena ibu saya itu penakut Mas. Ibu saya penakut, yang pertama, dan yang keduanya dia nggak percaya seperti itu juga sih sama kayak saya sebenarnya. Tapi memang saya cenderung sering banget malah dilihatin kayak gitu. Benar, sampai kuntilanak di depan muka pun pernah sekali di Jawa Timur. Kalau misal rumah Mas Yulianto sendiri ini udah lama Mas rumah peninggalan? Dari pertama kali ibu saya punya rumah itu ya rumah ini. Dulu kan ikut nenek, bapak saya kerja sebelum kerja ikut kakek saya kan dia orang kapal gitu. Jadi kita hidup satu rumah sama nenek lah, sama kakek. Setelah itu beli rumah awal sampai akhir ya di rumah ini. Maksudnya dari awal sampai saya besar, sampai punya anak 2 sampai sekarang ya di rumah ini. Tapi untuk area rumahnya sendiri berada di pemukiman yang padat atau? Padat ya, cukup padat ya. Kalau Tanjung Mas padat sih. Cuma di belakang itu dulunya ya. Jadi gini Mas, di belakang rumah saya itu gudang, di depan juga gudang. Sampai sekarang gudang ini udah roboh kan, sekarang udah jadi parkiran trailer di depan, alhamdulillah udah jadi masjid. Jadi saya ini telepon di luar di teras rumah tapi di atas di depan masjid saya telepon. Kalau saya telepon di
anak-anak masih ada yang karena nggak sekolah ini si Sadam masih bangun. Masih jadi bangun ya. saya takut dia takut kalau saya dengar Ya. cerita kayak gini kan, maka saya di luar. Oke. Menarik nih Mas Yulianto, akan saya sambungkan kepada Mbak Gifta ya. Ini cukup menarik Mbak Gifta. Ini satu cerita dari Mas Yulianto di mana dia ditampaki oleh nenek-nenek. Ya. Itu sebenarnya sosok apa dan dari mana asalnya datangnya? Oke. Selama aku mau tanya dulu nih, mau sapa dulu. Halo, selamat malam Mas Yulianto. Malam Mbak, iya. Oke, aku mau tanya dulu nih. Nah, Itu cekikan itu setelah, maksudnya ini sebelum cekikan Mas Yulianto ini pernah pergi kemana gitu? oh kalau itu saya lupa, udah lama banget kan. Itu kan waktu itu tahun 2001 saya lulus. Saya nggak kerja kan, nganggur, jadi ya paling main-main sama teman-teman itu anak-anak muda lah biasa. Kalau itu lupa waktu itu. Oke. Jadi si sosok nenek ini, beliau ini mengikuti Mas Yulianto. Nah, di suatu tempat dan di mana apa ya, kayak yang kalau yang nenek yang pakai baju putih atau nyapu ini aku nggak lihat ya. Yang Iya. lihat aku berbaju merah. Yang baju merah ini. Dan dia ini kurus ya. Kurus wajahnya kayak pucuk gitu, tapi giginya hitam-hitam. Ketawa tuh sambil kayak geget-geget gitu loh. Iya. Paham nggak? Jadi tapi Gitu. giginya tuh kayak geget-geget kayak gitu. iya. Jadi saya masih ingat itu paling menakutkan ya di lain-lain saya dilihatin kan di Gedung Songo itu anak-anak kecil pada lari. Saya masalahnya orangnya pikir logika Mbak. Jadi Cuek dia gitu ini ya. kayak di Gedung Songo itu saya pikir lama, itu kejadian lama juga sih. Jadi kita waktu ngamping saya 2 orang. Waktu itu memang anginnya memang dingin banget sih. Di Gunung Songo itu saya sama 2 orang itu, 1 orang Mbak Dia namanya. Itu di depan api unggun, jadi kita ada badapan tapi tengahnya api unggun gitu. Ya samping kanan saya itu ada yang namanya Puji itu sedang tidur. Nah, dari kejauhan itu lari anak-anak kecil tuh, entah 5 apa 10 itu lari dia. Apa ngincang-ngincang kayak gitu, terus tenda digoyang-goyangin kayak gitu. Oke. Pikir ini anak siapa gitu. Oke, cukup menarik, tapi akan kita fokuskan kepada si nenek-nenek ini tadi ya, Iya. Mas Yulianto ya. Oke. Nah, Jadi kalau yang si nenek putih ini aku nggak lihat, hanya melihat si nenek berbaju atau berkebaya merah itu. Berkebaya merah. berkebaya merah seperti itu. Dan dia ini sosoknya pendek, nggak tinggi lah pokoknya, pendek kurus gitu, bungkuk ya. Dia ini ngikut di suatu tempat Mas Yulianto. Jadi dia ini kayak apa ya, punya energi yang apa ya, kayak nyatu aja kayak Mas Yulianto. Jadi itu tidak Jadi hampir sefrekuensi gitu ya, Iya. bisa dibilang ya. nggak disengaja sama si nenek ini, tapi ngikut gitu. Nah, yang aku lihat itu bukan sebuah tongkrongan ya. Aku lihatnya tuh kayak nggak tahu itu kayak alam. Kalau dibilang alam enggak. Jadi kayak terbuka, kayak lapangan. Kayak lapangan gitu. Nah, dia Mas Yulianto ini memang rame di tempat itu. Maksudnya aku nggak kayak lapangan. Lapangan cuman rumputnya tinggi-tinggi gitu. Nah, aku lihatnya di situ beliau ini ngikut Mas Yulianto. Dan dia ini juga nggak bisa lepas gitu. Nah, Maksudnya? nggak bisa lepas dari Mas Yulianto selama Ketika itu. Iya, ketika itu selama 3 Oh, mingguan ketika. gitu, atau 3 mingguan sebulan itulah ya. Nah, Tidak mungkin. ya kayak sekitar itu ya. Terus yang buat Mas Yulianto ini cekukan ini dari si sosok ini. Jadi ada hubungannya sama si sosok ini gitu Iya, ya, yang karena- mengikut gitu ya. Iya, Oh, karena gitu. udah mengikut dan maksudnya udah tiap hari nih, udah hampir 24 jam lah, tiap hari lah pokoknya dia ngikut Mas Yulianto. Akhirnya Mas Yulianto ini merasakan apa yang dirasakan si nenek ini. Itu yang pertama.
Untuk yang kedua, kenapa Mas Yulianto ini diliatin oleh dia? Dia ini seolah-olah pamit. Oke. Oh gitu. Gitu. Oke. Karena aku melihat satu cahaya, nggak tahu itu cahayanya itu cahaya yang terang gitu, silau. Dia jalan ke situ, kayak gitu. Jadi hilangnya tuh kayak bintang gitu loh. Jadi kayak celap gitu. Jalan aja gitu, kayak lebih berpaling. Itu setelah pamitan sama Mas Yulianto gitu ya? Iya. Oke. Tapi yang putih itu nggak kelihatan ya? Iya. Nggak. Tapi perasaan saya aja sih gitu, kalau ada orang nyapu gitu. Jadi membungkuk sambil bawa sapu lidi gitu. Mungkin ini nggak sih Mbak, apa namanya, ketika itu jemput gitu. Enggak, kayak Mas Yulianto kayak dikasih penglihatan dari si nenek ini ketika hidupnya, kegiatan si nenek ini, atau seperti apa gitu? Iya, kayak mungkin lebih ke situ ya, karena merinding. Karena hampir mirip ya, cuman lebih jelek. Saat yang pakai baju merah ini jelek, mukanya tuh memang jelek lah pokoknya. Jadi mungkin secara tidak langsung Mas Yulianto pada saat itu juga merasakan mengalami flashback gitu ya, dari semasa si nenek ini hidup. Iya, jadi apa ya? Ini udah lama banget sih nenek ini. Apa mungkin waktu di pelabuhan gitu ya, waktu kita seneng menganggur kan, orang nganggur namanya juga kan. Kita anak muda lulus sekolah kan, sepantaran saya kan juga banyak. Mungkin waktu cari ikan atau apa di lalang belakang gedung-gedung waktu itu kan pelabuhan masih banyak gedung-gedung yang nggak seperti saat ini udah dibongkar semua. Mungkin itu mungkin karena, ya. Karena aku nggak lihat kalau misal ke alam nih, atau mungkin Mas Yulianto ini ngecamp atau apa, aku tuh nggak lihat kayak pohon-pohon ya. Yang dilihat Mbak Gifta adalah tempat lapang dengan rumput-rumput yang tinggi gitu ya. Betul. Ya bisa jadi di itu berarti. Iya. Ya udah. Oke. Makasih Mas ya. Mbak. Terima kasih dengan senang hati Mas Yulianto ya. Dan mungkin kalau misalnya ada cerita lain, lain kesempatan Mas Yulianto bisa gabung lagi gitu ya. Saya banyak banget Mas sebenarnya Mas, dari kuntilanak sampai tuyul itu. Karena ini Mas Yulianto ini mempunyai kepekaan yang kuat. Oh, sebenarnya mempunyai kepekaan yang kuat gitu ya. Cuman tidak ini ya, penglihatan kepekaannya itu melihat sama mendengar. Kalau untuk mencium atau kayak meraba gitu tuh, maksudnya meraba yang sosok-sosok kayak gitu ya. Oh iya, ini Mbak, ini saya mau tanya nih, saya kan bukan saya sablon. Ya. Itu waktu hujan itu baru berapa bulan ya? 4-5 bulan yang lalu lah. Ya. Itu hujan. Itu perasaan saya sendiri waktu di sablon saya. Kita kan sablon digital. Sama mainan komputer itu hujan-hujan tuh perasaan saya ada orang yang jalan. Jadi jalan itu tuk. Terus duduk di tempat, duduk di kursi yang orang-orang kantor biasa pakai itu. Itu apa ya? Cuma perasaan aja sih sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Ya mungkin itu salah satu dari bentuk kepekaan dari Mas Yulianto sendiri ya. Iya. Dan juga mungkin untuk detailnya kita akan bahas di lain kesempatan ya Mas Yulianto ya. Oke. Makasih Mas ya. Terima kasih Mas Yulianto. Waalaikumsalam.